Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin memberikan review dari dua pertandingan di EPL. Yang pertama antara Arsenal versus Aston Villa, dan yang kedua antara Liverpool versus Newcastle. Yang sama-sama berakhir untuk kemenangan tuan rumah dengan skor 2-1. Dan kita bisa melihat para pemain dari Arsenal dan juga Liverpool berjuang habis-habisan untuk meraih kemenangan lawan dua tim papan tengah. Tapi secara keseluruhan kita bisa melihat bahwa kekuatan dari Arsenal dan juga dari Liverpool itu memang berada di lini depan mereka. Sehingga mereka bisa menyelesaikan pertandingan dini hari tadi dengan meraih kemenangan. Bagi Liverpool ini adalah kemenangan yang sangat spesial karena mereka bisa mencetak the winning goal di masa injury time. Dan kenapa begitu lama sih injury time-nya? Padahal kan awalnya tuh injury time hanya diberikan 5 menit karena para pemain Newcastle itu memakai taktik mengulur waktu ketika pertandingan telah memasuki menit ke 90. Ya salah mereka sendiri. Kenapa mengulur waktu terus? Sehingga wasit perlu memperpanjang masa injury time dan Liverpool bisa mencetak gol di menit ke 98 dari Carvalho. Dan menurut saya Liverpool layak memenangi pertandingan dini hari tadi teman-teman, karena memang mereka keluar all out. Mereka betul-betul menguasai jalannya pertandingan, mereka menciptakan banyak peluang, tapi Liverpool have a problem in finishing. Liverpool ini punya masalah dalam menyelesaikan peluang-peluang yang para pemain mereka dapat. Lawan Bournemouth juga seharusnya Liverpool bisa menang dengan jumlah gol yang lebih banyak lagi. Minimal 12 gol. Jadi ya masalah finishing ini yang nanti bisa menjadi masalah bagi Liverpool di pertandingan-pertandingan selanjutnya, apalagi nanti jika mereka lawan tim yang lebih kuat lagi. Dan sama juga dari Arsenal, Arsenal juga punya masalah di finishing nih teman-teman. Seperti juga di pertandingan lawan Fulham, para pemain Arsenal juga banyak mendapatkan peluang. Di pertandingan lawan Aston Villa kan dini hari tadi Gabriel Jesus seharusnya mencetak hat-trick, tapi dia cuma bisa mencetak 1 gol. Odegaard dapat peluang, Martinelli bagus bisa mencetak gol, Saka mendapatkan peluang juga, itu sudah free to Saka, tapi tendangannya justru tidak akurat. Kemudian juga Gabriel mendapatkan 2 peluang kan, padahal dia adalah pemain bertahan, center back. Tampaknya Gabriel ini setelah mencetak gol lawan Fulham semakin gatel ya kakinya, jadi dia ingin juga ikut terlibat dalam proses serangan dan juga mencetak gol. Jadi saya melihat 3 tim yang bermain bagus nih di awal musim ini. Yang pertama tentu Manchester City, yang kedua Arsenal, yang ketiga Liverpool. Liverpool memang masih punya masalah di lini tengah karena cukup banyak pemain mereka yang cedera. Jika nanti para pemain mereka bisa fit kembali dan bermain lagi di lini tengah, saya pikir Liverpool bisa bermain lebih baik lagi. Itu masalah mereka di lini tengah, dan memang banyak pemain mereka yang cedera. Dan juga ini di luar dugaan nih, ternyata Firmino lagi bagus nih formnya kan. Sebelumnya di pertandingan lawan Bournemouth dia mencetak 2 gol, memberikan 3 assist. Di pertandingan dini hari tadi dia mencetak 1 gol. Dan Firmino belum tentu masuk line up seandainya Nunes tidak mendapatkan kartu merah lawan Crystal Palace kan teman-teman. Nah artinya ini akan semakin pusing Jurgen Klopp nanti untuk menentukan line up ketika nanti Nunes sudah bisa bermain di pertandingan selanjutnya. Tapi untuk sementara mereka tentu dengan mendapatkan 3 poin ini juga cukup bagus ya, bisa berada di zona papan atas setelah sebelumnya di 3 pertandingan awal Liverpool nggak bisa meraih kemenangan. Saya ingin membahas dulu pertandingan antara Arsenal versus Aston Villa. Kalau bagi saya kemenangan Arsenal ini bukan merupakan sebuah kejutan. Wajar mereka bisa menang, tapi cara mereka menang loh. Kita perlu mencermati juga permainan dari Arsenal. Luar biasa teman-teman. Kita melihat high pressing yang dilakukan oleh para pemain dari Arsenal menyulitkan para pemain Aston Villa ini untuk berkembang secara kreatif. Memang Villa bermain bertahan, hanya sesekali mengandalkan counter, tapi gak banyak peluang juga yang bisa mereka ciptakan. Golnya aja menurut saya hoki tuh dari Douglas Luiz yang langsung masuk dari corner. Dan belum tentu dia bisa cetak gol seperti itu lagi di pertandingan selanjutnya bagi Aston Villa. Gak gampang juga gol seperti itu. Ya artinya ada kesalahan koordinasi di antara para pemain Arsenal dan juga Ramsdale yang tidak bisa membaca arah bola. Tapi sebaliknya dari Arsenal kita melihat permainan mereka cantik banget. Ya saya harapkan mereka juga jangan coba untuk bermain terlalu cantik lah di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Karena jika mereka coba untuk bermain terlalu cantik, ya takutnya nanti mereka sulit menciptakan peluang, dan tentunya kita lihat dengan conversion rate mereka yang masih belum begitu baik, itu juga bisa menyulitkan mereka untuk mendapatkan poin. Tapi saya melihat performa dari mantan penjaga gawang Arsenal ini, Emi Martinez, luar biasa. Ada 6 save yang dia lakukan loh teman-teman. Kalau enggak ya ini Arsenal sudah bisa menang dengan gampang di pertandingan ini. Di babak pertama saja begitu banyak save yang dia lakukan. Dari Jesus ada 2, dari Gabriel ada 1.
Nah, artinya memang penjaga gawang ini benar-benar menyelamatkan Aston Villa di babak pertama agar tidak ketinggalan banyak gol. Kita juga perlu mencermati proses gol dari Arsenal. Cantik kan teman-teman? Saya melihat selalu ada kerjasama segitiga di antara para pemain Arsenal ketika mereka mencetak gol. Dan kali ini melibatkan Tierney, Martinelli, dan juga Xhaka sebelum akhirnya Jesus bisa memanfaatkan situasi rebound untuk mencetak gol. Bagus banget gol ini. Dari pertahanan menyerang ke tengah, kemudian ke depan, dan Xhaka yang memang tampil sebagai pemain yang aktif, ya, ikut terlibat dalam proses serangan, bisa memberikan kontribusi di pertandingan dini hari tadi. Dia sendiri mendapatkan peluang, hampir saja dia mencetak gol kan sebelum babak pertama berakhir. Memasuki halftime, ternyata Arteta tidak melakukan perubahan ya di line up. Dia tidak melakukan pergantian pemain. Artinya dia yakin dengan pemain-pemain yang turun dari awal. Padahal di awal memang dia telah melakukan satu perubahan. Lokonga yang main kan, karena Partey dan juga Elneny tidak bisa bermain. Dan dari Aston Villa, Buendia ini cukup berbahaya. Dia mendapatkan 2 peluang loh teman-teman, hampir mencetak gol. Tapi ya sulit juga ya ketika memang saya melihat para pemain Aston Villa itu bermain terlalu bertahan, hanya sesekali counter. Yaitu juga memudahkan para pemain Arsenal untuk terus main dengan high line of pressing. Memang Aston Villa bisa menyamakan kedudukan seperti yang tadi saya katakan ya, hoki juga itu gol dari Douglas Luiz yang diberitakan atau dirumorkan kemungkinan akan pindah ke Arsenal, tapi dia mencetak gol. Dan setelah itu gak lama kemudian Arsenal bisa bounce back. Nah, saya melihat bahwa mental para pemain Arsenal ini sudah jauh lebih baik musim ini dibandingkan musim lalu. Kalau musim lalu nih tiba-tiba 1-1 di menit 70-an sulit nih Arsenal menang. Tapi musim ini terlihat mental para pemainnya kuat dan mereka bisa mencetak gol tambahan. Prosesnya juga cantik. Martinelli seperti biasa melakukan pergerakan dengan bola. Nih dari Arsenal unik nih para pemain nih teman-teman. Odegaard biasa bergerak dengan bola, Martinelli juga sama, tapi Xhaka, Saka dan juga Jesus biasa bergerak tanpa bola. Nah, ini adalah kombinasi yang luar biasa. Dan itu yang menyulitkan para pemain tim lawan untuk memonitor pergerakan dari para pemain Arsenal. Jadi Martinelli ketika melakukan pergerakan dengan bola, akan ada Odegaard, Saka, atau juga Jesus yang melakukan pergerakan tanpa bola mencari space. Dan ketika Martinelli di proses gol kedua ini melakukan pergerakan dengan bola, dia memberikan umpan ke tengah ke siapa? Ke Tomiyasu, dan Tomiyasu memilih memberikan ke Saka. Saka sebetulnya bisa shooting, tapi dia memilih memberikannya kembali kepada Martinelli yang mencetak the winning goal. What a performance from Arsenal. Dan seharusnya memang Arsenal bisa menang dengan skor yang lebih telak lagi, tapi yang paling penting Arsenal kembali mendapatkan 3 poin dan sudah mengoleksi 15 poin di awal musim ini. Teman-teman, itu sangat penting, berbeda jauh form dari Arsenal dibandingkan di awal musim lalu. Dan sekarang saya ingin membahas pertandingan antara Liverpool versus Newcastle. Ini pertandingan yang benar-benar menegangkan nih teman-teman. Dan memang Liverpool bermain jauh lebih baik di pertandingan dini hari tadi. Cuma masalah mereka adalah conversion dari peluang-peluang yang mereka dapat. Secara ball possession bagus, secara jumlah passing luar biasa, mungkin lebih dari 500. Tapi ketika para pemain tidak bisa convert peluang-peluangnya, nah itu bisa sangat berbahaya. Maka itu hampir saja Liverpool bermain imbang lawan Newcastle. Dan Newcastle bermain bertahan tapi mengandalkan counter attack yang cukup cepat juga tuh. Isak ya, pemain baru mereka bisa mencetak gol ya, karena juga ada kesalahan dari Henderson. Ketika dia sebetulnya sudah intercept tapi dia tidak mengikuti pergerakan dari Isak. Sehingga Isak bisa menerima umpan dari Longstaff dan juga mencetak gol. Di babak pertama ya. Walaupun di babak pertama ya Liverpool mendapatkan peluang tapi tidak ada peluang on target. Jadi memang taktik defensif dari Newcastle itu bekerja dengan mulus di babak pertama teman-teman. Tapi di babak kedua kita melihat serangan gencar dari para pemain Liverpool akhirnya sulit dibendung oleh para pemain Newcastle karena Firmino memang luar biasa permainannya teman-teman ya. Pergerakan dia tanpa bola ini juga cukup baik sehingga dia bisa mendapatkan free space. Dia mencetak 2 gol lawan Bournemouth, memberikan 3 assist, dan di pertandingan ini dia mencetak gol yang krusial karena dia bisa menyamakan kedudukan. Saya melihat peran dari pemain muda Liverpool, Harvey Elliott juga luar biasa yang sering terlibat dalam proses serangan. Dia yang bisa memberikan bola kepada Salah kepada Firmino. What a finish. Memang si Liverpool kehilangan Mane ya, karena saya melihat Luis Diaz ini lebih individualistis. Seharusnya dia mencetak gol di babak pertama ketika dia mendapatkan umpan dari Firmino, sudah melewati kiper, tapi tidak bisa mencetak gol. Memang Salah tidak mendapatkan banyak peluang di pertandingan ini. Dikawal ketat, taktik defensif dari Newcastle cukup bagus, tapi ternyata karena mereka bermain totally defensif di 10 menit terakhir, waktu normal mulai dari menit 80, ya itu memungkinkan juga para pemain Liverpool untuk berkreasi serangan secara bervariasi. Dan akhirnya mereka bisa mencetak gol di masa injury time, dan what a goal Carvalho, tendangan keras. Sebelumnya ada Salah yang memberikan sentuhan dengan kepalanya mungkin, sehingga Carvalho bisa mencetak gol, dan menurut saya Liverpool layak memenangi pertandingan. Tidak ada faktor keberuntungan, memang
para pemain bermain habis-habisan. Salahnya dari para pemain Newcastle itu kenapa mereka mengulur waktu ketika sudah memasuki menit 90. Ya, tampak mereka ingin hanya 1 poin. Padahal di babak pertama ketika mereka juga mengandalkan counter sesekali cukup berbahaya juga. Karena mereka sempat mendapatkan peluang juga dari Isak sebelum Isak mencetak gol dari Fraser dan juga peluang dari Trippier dari free kick. Tapi ketika mereka totally defensif itu yang memungkinkan para pemain Liverpool untuk merajalela. So Liverpool layak memenangi pertandingan dini hari tadi. Arsenal juga sama layak, tinggal kita tunggu perjuangan mereka di pertandingan-pertandingan nanti selanjutnya seperti Liverpool yang akan bermain lawan Everton, pertandingan yang berat, dan juga Arsenal akan bertandang ke Manchester United. What a weekend. Ya, akhir pekan ini akan luar biasa teman-teman karena akan ada 2 pertandingan yang besar di English Premier League. Ya, kita tunggu tim mana yang kira-kira bisa terus eksis di papan atas. Untuk sementara ada Arsenal. Ya, saya tentu senang Arsenal sementara berada di papan atas, tapi para pemain pun harus fully fokus. Ini masih awal musim. Liverpool sudah masuk ke zona papan atas. Biasanya Liverpool kalau sudah ngegas, sudah mulai mendapatkan hasil-hasil positif, biasanya akan terus mendapatkan hasil-hasil positif, yakni kemenangan demi kemenangan. Kita tunggu apakah Liverpool dan Arsenal bisa tetap eksis di papan atas atau tidak pada saat nanti memasuki pekan depan. Ya, akan sangat seru. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.